emang kenapa sih Beb katanya. Saya kan jadi kaget. Cowok sama cowok. Cowok sama cowok. Oh gitu. Kok saya bilang jadi Ternyata mereka main beb-beban gitu Beb, ya. emang kenapa sih Beb katanya gitu. Bukan Podcast bersama Santosa Amin. Kisah-kisah inspiratif dari orang-orang biasa yang punya cerita luar biasa. Dari mereka, tawa, tangis, kegigihan, dan inspiratif. Pengalaman-pengalaman seru yang tak terlupakan. Menyentuh, menjadi renungan. Karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast. Kalau pengalaman lucu ada nggak sih Mas? Sekarang. Jadi ada yang penumpang naik, 2 orang laki-laki, masih muda lah, dari mall di Jakarta Barat kan. Oke. Salah satu bawa minuman apa yang boba gitu kan. Iya. Bawa satu, duduk di belakang berdua. Udah jalan, minuman itu yang diminum tuh udah mau habis, jadi tinggal es batunya doang kan. Serut gitu kan. Jadi dia di perjalanan tuh esnya diminum dan itu bunyi kan dari sedotan serut. Nah, rupanya yang sebelahnya itu kesel gitu. Karena bunyinya itu kan kok buang aja gitu, maksudnya gitu kan, mungkin buang aja gitu. Nah, satu jorok katanya gitu kan. Yang satu bilang nggak sengaja mungkin dah. Emang kenapa sih Beb katanya. Saya kan jadi kaget. Cowok sama cowok. Cowok sama cowok. Oh gitu. Kok saya bilang jadi Ternyata mereka main beb-beban gitu ya. Emang kenapa sih Beb katanya gitu. Akhirnya terbuka hubungan mereka gitu ya, Ya, tanpa sengaja gitu ya. Ya cowok sama cowok manggil Beb kan agak Iya, aneh. Oke. Ya hal kayak gitu. Nah, iya mungkin aja kita kalau berpikiran positif ya mungkin aja mereka teman baik ya Bisa Mas. jadi. Karena sudah Cuman ya. saking akrabnya jadi panggil satu sama lain Beb gitu kan. Iya. Bisa jadi. Ya itu terus yang lucu apa ya? Ya kalau lucu-lucu kayak gitu paling lucu-lucu hari-hari lah. Oke. Sampai kapan sih Mas ingin menjalani profesi ini? Well jujur kalau misalkan ada pilihan, saya lebih baik mungkin yang lain gitu loh. Nah, oke. Bukan serta merta ini hal yang saya melakukan hal yang kurang nggak bagus atau jelek ya enggak ya. Tapi ada satu sih yang harus saya pandang. Bagusnya gini. Oke, saya nggak masalah. Oke, saya nggak masalah. Ada pencapaian yang harus lebih tinggi lagi Mas raih gitu atau? Bukan hanya itu, tapi saya lebih ke gini. Saat ini kayak misalnya driver online jujur untuk orang-orang tertentu nggak ada pride. Oke kan, nggak ada pride. Mungkin di saya nggak masalah. Saya jalanin kan, tapi kan saya punya anak Ya. ya mulai beranjak dewasa gitu. Ketika ditanya misalkan apa sih profesinya gitu kan, nah itu tidak ada pride ke arah sana gitu. Tapi anak-anak tahu ya Mas profesi Mas selama ini? Tahu ya. Kalau mungkin nanti bisa memilih profesi apa sih yang pingin Mas geluti selain sebagai driver online? Kedepannya tentu saja saya ingin sekali berkarya di dunia skenario film ya. Pertama di skenarionya gitu. Wow. Makanya dari beberapa tahun belakang kan saya mulai belajar lah dari orang yang dari teman-teman yang sudah terjun duluan dan ada beberapa karya sih, tapi memang belum di industri ya, artinya apalagi belum layar lebar belum, tapi ya untuk film pendek sih ada. Tapi itu kan bisa istilahnya disambi lah ya di antara pekerjaan Mas yang sekarang Mas lakukan sebagai driver online, kemudian sambil nulis, sambil berkarya sesuai dengan passion yang Mas inginkan. Kalau sambil jalan
karena juga di driver online juga perlu, artinya sampai rumah itu benar-benar lelah benar. Lelah karena memang fisik ya. Tetapi ketika ada, katakanlah karena saya kadang-kadang ada ide seperti saya menyempatkan nulis di handphone. Jadi di handphone itu ada beberapa, ketika ada terlintas satu ide, entah premis, entah tema, atau entah dialog yang saya anggap menarik, atau mungkin ide dari penumpang ya barangkali. Bisa, tapi kadang-kadang buat saya ide itu terlintas begitu saja. Bisa ketika saya sedang dalam kondisi mengendarai, itu kadang-kadang anehnya juga terlintas seperti itu. Dan ketika saya nanti, misalkan saya nanti tulis nanti gitu kan di rumah, itu kadang-kadang jadi lupa. Anehnya kan seperti itu. Makanya saya mulai dibiasakan, saya tampung dulu di handphone yang ada catatannya tuh. Di situ itu ada jadi di handphone saya ada beberapa, entah ide cerita, entah dialog, atau entah satu tema yang buat saya sih menarik dan someday jadi sesuatu lah. Itu mungkin itu yang bisa saya lakukan. Dari sekian banyak penumpang atau klien yang sudah Mas bawa dengan driver online ini, mungkin nggak sih itu jadi sebuah ide-ide cerita yang saling mendukung dari profesi Mas sebagai seorang driver online dengan profesi yang Mas inginkan sekarang ini? Sangat mungkin. Bahkan ada satu ide cerita saya yang memang berlatar belakang driver online. Jadi saya beberapa punya teman satu profesi lah gitu kan, dan sering nongkrong dan ini bareng. Saya lihat latar belakang mereka gitu kan, itu banyak hal-hal yang menarik yang kalau digabungkan ini bakal jadi sesuatu. Itu sudah ada di ini saya gitu. Cuman ya itu tadi eksekusinya belum. Artinya memang banyak ide lah, ide yang muncul dari situ yang pinter. Tapi masih mentah ya, tapi masih berupa premis atau berupa ide cerita, tapi sudah saya tuangkan di sini. Yang suatu saat mudah-mudahan jadi sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang. Betul. Kalau keinginan terbesar Mas Permana ini apa ya? Saya pernah ditanya seperti ini oleh teman saya yang seorang motivator, teman dekat saya. Katanya kamu harus menjadi sesuatu yang harus diungkapkan dalam satu kalimat dan sebagainya. Jadi itu misalkan katanya saya akan atau dalam proses menjadi salah satu penulis skenario terbaik di Indonesia. Wow. Amin. Semoga segera terwujud. Amin. Wah, keren banget ternyata ya. Jadi aku lihat ini Mas Permana bukan sembarang driver online. Bukan driver online biasa. Ya bukan berarti driver online mereka adalah orang biasa. Semua orang biasa, tapi Mas Ferry punya sesuatu yang cerita luar biasa, punya keinginan yang luar biasa, punya cita-cita yang luar biasa, dan punya hal yang bisa membuat hati orang lain juga tergerak mencapai cita-citanya, mencapai apa yang menjadi keinginannya. Wah, ini langka juga ya. Kalau boleh tahu sekarang putra berapa Mas? Putri? Anak saya 3, jadi putri 1, putra 2. Mau kuliah tahun depan. Waduh, berarti kebutuhan secara finance memang lagi tinggi-tingginya ya. Cukup nggak sih Mas sebagai seorang driver online sekarang ini? Karena saat ini PPKM, ya kurang lah ya. Kalau boleh dibilang secara itu. Tetapi ya saat ini yang saya itu tadi, ini yang di depan saya yang bisa saya jalani. Ya, tapi untuk survive ya bisa. Tapi untuk berlebih dalam artian ini tidak. Survive itu artinya memang untuk saat ini karena musim pandemi ya untuk survive ya mau nggak mau ya Mas. Mau nggak mau. Mungkin kalau normal artinya memang tidak ada pandemi, saya yakin bisa lah save. Bisa ada lebihnya. Bisa ada sih benar.
ya, saya ada pertanyaan lagi yang saya hampir lupa menanyakan. Pernah mengalami kejadian aneh nggak ketika menjadi driver online? Penumpangnya aneh, rese atau gimana? Waktu itu saya khawatir, jadi dapat jam 10, setengah 10 malam lah. Tahu tuh dapat orderan di Menteng. Di Menteng ke arah Marunda. Cilincing sana kan. Ya. Cilincing. Artinya saya pas mau pulang tapi argonya lumayan lah gitu kan, sekalian jalan pulang tadinya gitu. Menteng itu kan, namanya Menteng juga mungkin orang-orang yang tahu sendiri kan rumah di Menteng kan, jalan di Penogoro sekian. Wah, ambil deh, kayaknya memang orang yang berada lah ya. Akhirnya ambil, ternyata akhirnya dia chat sebelum saya sampai itu, Pak jemputnya di halte, bukan di rumah gitu loh, di halte. Oke siap, coba tuh. Halte hampir jam 10, ya agak ini juga kan, ke arah Cilincing Marunda. Wah, saya bukannya tahu sih, dia malah ya udah agak mawas diri mulai ditingkatkan dong. Naik coba. Terus dia bilang, Pak saya 3 orang, gitu kan. Oke, saya bilang gitu kan. Nah, mawas diri tetap saya samperin. Kalau misalkan ternyata benar-benar mencurigakan, akhirnya saya cancel, bisa saya beralih apalah gitu kan. Tapi saya lihat dulu. Dan memang benar Mas, saya sampai di tempat tujuan di halte, orang keker Mas, 3 orang, orang-orang yang itu bukan ya badannya bukan tentara sih yakin, itu kayak preman asli, badannya gede-gede, 3 orang. Saya udah mulai dalam, aduh, bener sesuai ketakutan saya kan, ketakutan saya. Aduh, ambil nggak nih? Ya agak nyesel juga kan diambil, cuman mau gimana? Akhirnya saya samperin, Pak, kita ke Cilincing. Aduh, Cilincing lagi kan dari pinggiran Jakarta, was juga. Akhirnya udah oke. Bismillah, Bismillah gitu ya. Kalau ada apa-apa jelek-jeleknya katakanlah kalau di jalan, mungkin ya mau di apa ya tabrakin ke mobil orang lah Mas. Kasarnya gitu kan, takutnya gitu. Senggol mobil orang kan jadi ini. Dan belum larut-larut banget lah. Akhirnya saya ambil, dan ternyata mereka itu satpam yang habis pulang pelatihan. Satpam di pabrik gitu ya. Mau pulang pelatihan dan mereka mau pulang ke mes di Marunda. Dan kebetulan salah satunya itu orang Sunda. Orang Sukabumi, dan malah ternyata jadi lebih akrab gitu kan. Situ gitu kan. Ya gitu, udah takut tadi dulu kan. Tadinya udah berprasangka buruk. Badan gede-gede kan. Iya, 3 orang itu kan, mereka untung pas masuk mobil nggak ini latah atau apa. BM gitu nggak gitu lagi. Malah tambah ngeri ya. Enggak. Ya itu dah hal-hal yang ya aduh gimana ya gitu. Tapi ya saya yakin driver online lain juga banyak lah kisah-kisah yang lucu, yang seru, betul pasti betul. Pasti banyak ya. Kalau harapan Mas ini apa sih yang kedepannya? Dalam waktu dekat sih kondisi membaik. Kondisi membaik, artinya penumpang juga udah mulai banyak lah ya. Beberapa, jadi teman-teman juga di driver online juga mudah-mudahan juga ya lebih baik lah secara finansial kan. Karena kemarin jujur Mas, selama pandemi ini banyak sekali mobil yang dipulangkan, balik leasing itu, teman-teman saya sendiri yang banyak yang ngalamin itu, pulang kampung dan sebagainya, nggak sanggup cicilan mobil, nggak sanggup. Karena saya ketolong karena memang nggak nyicil gitu. Udah selesai. Jadi kalau masih nyicil mungkin saya juga akan nasibnya akan sama gitu kan. Jadi mobilnya udah inilah, udah aman lah gitu kan. Saya mudah-mudahan sih kedepannya lebih baik, kondisinya lebih bagus, finansial teman-teman driver online juga lebih meningkat, dan bisa segera loncat ke batu yang lebih tinggi sesuai passion saya. Asik. Semoga. Amin. Ya Mas ya. Siap. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan Santosa Amin di Bukan Podcast. Dan semoga cerita dari Mas Permana ini bisa menjadi pelajaran, juga bisa diambil hikmahnya oleh kita semua. Apapun yang
buruk mungkin bisa dibuang, dan yang baik silahkan ambil sebagai pembelajaran hidup kita bersama. Terima kasih sudah nonton channel Bukan Podcast, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini karena akan ada bintang tamu yang spesial, yang seru lagi, yang punya cerita lebih heboh lagi pokoknya. Terima kasih Mas Permana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.